Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, senang sekali saya Indah Septirisani dapat kembali hadir menyapa pemirsa dimanapun Anda berada dalam live dialog istimewa edisi 30 Juni 2020. Dan pemirsa, kita ketahui COVID-19 ataupun pandemi virus corona ini masih terjadi di seluruh dunia. Dan tentunya banyak sekali kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah-pemerintah di berbagai dunia. Dan salah satunya Indonesia yang saat ini kita rasakan bahwa banyak sekali kebijakan dari pemerintah pusat. Dan persepsi masyarakat muncul terhadap COVID-19 ini. Pertama, mungkin COVID-19 ini dianggap sangat berbahaya karena penyebarannya itu dapat menyebar secara masif dan sangat cepat seperti itu. Dan kemudian juga COVID-19 dapat merubah tatanan kehidupan masyarakat dari segi sektor pendidikan, tidak hanya kesehatan, sosial, ekonomi, politik, budaya, dan lain sebagainya juga terdampak oleh virus corona atau COVID-19 ini. Dan pemirsa, dengan tema kita pada malam hari ini mengenai maklumat Kapolri dicabut. Kemudian apa yang sudah dibolehkan? Dan kita ketahui bahwa kebijakan baru dari pemerintah pusat adalah kebijakan di era new normal ini adalah aktivitas kembali diberlakukan oleh masyarakat tapi menggunakan protokol-protokol kesehatan untuk berkerumun ataupun untuk keluar rumah ya Pak ya. Dan malam hari ini kita kedatangan tamu istimewa, tentunya ada Bapak Kapolda Bengkulu, Irjen Pol Dr. Andes Teguh Sarwono MSI. Selamat malam Pak Teguh. Selamat malam pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Teguh, ini kayaknya kita berbincang, boleh dilepas maskernya, ini kayaknya kita kan sudah menjaga jarak seperti itu ya. Mungkin boleh, juga pemirsa bisa melihat langsung Pak Teguh pada malam hari ini dan berbincang pada malam hari ini mengenai maklumat Kapolri dicabut. Apa yang sudah dibolehkan sebenarnya ya pemirsa ya. Dan Kapolri Jenderal Idam Aziz ini resmi mencabut maklumat nomor MAK-2/3/2020 yang berisi tentang larangan berkumpul atau berkerumun selama masa penanganan penyebaran virus COVID-19 ataupun virus corona di Indonesia. Nah, Bapak, ini kan untuk pencabutan maklumat ini tertanggal 25 Juni 2020, kurang lebih 5 hari yang lalu, Pak Teguh ya. Nah, sebenarnya ini atas dasar apa sih pencabutan maklumat ini, Pak Teguh? Kalau kita bicara dasarnya, memang ada kebijakan pemerintah pusat bahwa Presiden juga telah menyatakan kita akan menuju ke new normal, kehidupan baru tapi menjalan normal. Nah, oleh sebab itu kebijakan pemerintah itu harus kita disikapi oleh Polri, Pak. Makanya Pak Kapolri mengeluarkan mencabut maklumat itu karena ada beberapa larangan-larangan di situ yang selama ini harus dipatuhi oleh masyarakat. Sementara untuk menuju kehidupan baru, pemerintah kan telah memberikan peluang kepada masyarakat atau beberapa sektor, kalau nggak salah ada 9 sektor ekonomi itu harus mulai beraktivitas kembali. 9 sektor ekonomi itu kalau boleh saya mudah-mudahan itu yang pertama adalah pertambangan, perminyakan, kemudian konstruksi, industri, kemudian perkebunan, pertanian, perikanan, kemudian logistik dan juga transportasi. Nah, sementara ini kan Pak Kapolri telah mengeluarkan maklumat. Nah, maklumat itu, larangan-larangan itu tentu harus kita cabut. Dengan dicabut itu, maka 9 sektor itu akan bisa melakukan aktivitasnya. Namun sebelum saya menuju ke pencabutan itu, kalau boleh Mbak Indah, saya boleh nggak mengapa maklumat itu ada? Boleh Pak, boleh dijelaskan biar pemirsa RBTV tahu ya. Sejak munculnya COVID-19, kita ketahui bahwa tadi Mbak Indah sampaikan kan penyebarannya sangat masif. Waktu itu pemerintah itu sedang mencoba untuk menekan atau penyebaran itu jangan sampai menyebar begitu masif. Oleh sebab itu beberapa kebijakan pemerintah antara lain untuk membatasi kerumunan massa. Pada saat yang bersamaan dari Menteri Kesehatan juga mengeluarkan surat edaran, Mbak. Surat edaran itu kan ada beberapa anjuran-anjuran atau ajakan untuk memutus mata rantai COVID itu. Salah satunya adalah tidak boleh berkerumun. Kenapa? Karena kita ketahui bersama COVID-19 ini penyebarannya salah satunya dengan sarana kontak. Makanya sarana kontak ini fisik ya, Mbak. Fisik itu tidak hanya orang dengan orang, tapi bisa dengan benda.
Oleh sebab itu larangan ini harus disikapi oleh Polri. Polri waktu itu mengambil keputusan yang cepat, Mbak, karena anjuran pemerintah belum dipatuhi secara baik waktu itu oleh masyarakat Indonesia, sehingga akhirnya perkembangan masyarakat yang terpapar itu agak meningkat. Meningkat ya. Oleh sebab itu Pak Kapolri mengambil kebijakan untuk membuat maklumat itu, untuk melarang masyarakat untuk berkumpul. Itu dengan maksud ya tujuannya adalah meminimalisir penyebaran virus agar tidak meluas dan berkembang menuju ke arah gangguan Kamtibmas. Ini larinya ke gangguan Kamtibmas. Kemudian setelah berlangsung itu, maklumat itu kan berjalan sampai sekarang. Pada saat yang bersamaan beberapa menteri kan mengeluarkan surat edaran, dan ini memang dikeluarkan oleh instansi atau pemerintah atau kementerian yang berwenang, Mbak. Seperti Menteri Kesehatan mengeluarkan surat edaran, Menteri Perhubungan juga mengeluarkan surat edaran. Beberapa menteri termasuk Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama juga terkait dengan kehidupan beragama. Sebenarnya itu simultan antara larangan itu dengan keputusan menteri yang intinya pada dasarnya harus mematuhi protokol kesehatan. Berjalan sampai sekarang terakhir ini ada kebijakan baru pemerintah Pak Jokowi untuk memulai adaptasi ke kehidupan baru. Oleh sebab itu kita Pak Kapolri mencabut maklumat itu agar ekonomi Indonesia terutama di Bengkulu ini bisa bergerak maju. Nah, ada 5 poin pencabutan itu yang maklumat Pak Kapolri. Yang pertama, kita tetap walaupun sudah dicabut, Mbak, ini yang perlu saya sampaikan, bukan berarti sebebas-bebasnya masyarakat bisa melakukan kegiatan berkumpul, Mbak. Tetap, karena di situ di pencabutan maklumat itu ada 5 poin yang harus dilakukan oleh Polri. Yang pertama, tetap melakukan pengawasan dan pendisiplinan masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Sama, Mbak, tetap pakai masker, tetap jaga jarak, tetap cuci tangan dengan sabun, tetap hindari kerumunan, tetap jaga kebersihan, jaga kesehatan untuk meningkatkan imun. Itu yang pertama. Yang kedua, kita melakukan sosialisasi dan edukasi tentang COVID yang benar, Mbak. Walaupun sebenarnya masyarakat sudah tahu, yaitu seperti tadi pakai masker, jaga jarak, itu sebenarnya edukasi yang benar. Bagaimana COVID itu caranya menyebar, masyarakat saya pikir itu sudah tahu, tapi tetap ditekankan oleh Polri untuk seluruh anggota tetap mengingatkan masyarakat. Pasti ada 1 orang yang 2 orang yang tetap melanggar atau tidak mematuhi, itu biasa lah, Mbak. Yang ketiga, kita harus melakukan koordinasi dengan gugus tugas. Mengapa? Memang pada dasarnya COVID-19 itu ditangani oleh gugus tugas di seluruh Indonesia, termasuk di provinsi, gugus tugas provinsi, ada gugus tugas kota atau kabupaten. Kita harus selalu koordinasi, karena apa? Polisi juga pada dasarnya membantu gugus tugas untuk menekan penyebaran virus COVID-19 ini. Kemudian yang ketiga, kita harus kerjasama, meningkatkan kerjasama lintas sektoral, Mbak. Mengapa kita harus kerjasama? Karena ini kan dibuka new normal ini. Tidak berarti polisi memberikan kebebasan atau mempunyai kewenangan memberikan kebebasan masyarakat untuk melakukan berkumpul. Contohnya, mau ada keramaian. Contohnya keramaian itu mungkin apa? Konser. Konser itu kan yang mengeluarkan izin bukan hanya polisi, Mbak. Mungkin dari dinas, dari provinsi, dari pajak, mungkin perlu pajak, mungkin perlu dari kesehatan juga perlu tes kesehatan. Itu koordinasi, bisa nggak diadakan itu. Kalau memang masih belum bisa, tentu mereka atau dari pejabat Pemda atau Pemprov tidak akan mengizinkan. Kalau memang itu tempatnya di lapangan terbuka dan kemungkinan bertemu itu sangat tinggi. Padahal kita masih memperhatikan protokol kesehatan. Jadi kita tetap kerjasama dengan lintas sektoral. Dan yang terakhir, bagi wilayah yang masih zona oranye dan zona merah, masih tetap diberlakukan protokol kesehatan secara ketat. Ketat ya? Itu, Mbak.
Baik. Nah, ini sejak pencabutan maklumat tersebut, Pak Teguh. Ya. Ini apa tindak lanjut dari Polda Bengkulu yang mungkin lebih ke depannya seperti apa gitu? Ya, Mabes Polri tadi menyampaikan atau Pak Kapolri menyampaikan dengan adanya pencabutan itu ya sudah laksanakan 5 poin itu. 5 poin itu ya? 5 poin itulah yang harus dilakukan oleh Polri dan sebenarnya selama ini pun sudah kita lakukan, Mbak Indah. Iya. Apalagi Polri sampai saat ini, Mbak, masih menggelar namanya Operasi Amanusa 2, yaitu tugas operasi tentang penanggulangan percepatan COVID-19, Mbak. Ini sudah tahap keempat, Mbak. Jadi awalnya itu tahap ke-1 itu sejak 19 Maret juga itu Amanusa 2 pertama, waktu itu 1 bulan. Kemudian karena virus masih menyebar cukup masif itu ditambah 1,5 bulan, Mbak. Itu tahap kedua. Ternyata masih belum selesai, belum berakhir, tambah 1 bulan lagi. Dan ini sudah yang keempat, karena berakhir tanggal 30 Juni besok, hari ini sudah berakhir untuk tahap ketiga. Ternyata penyebaran virus masih cukup tinggi. Oleh sebab itu Mabes Polri melanjutkan yang tahap keempat, dan ini langsung 2 bulan. 2 bulan ya? Langsung 2 bulan, sampai bulan Agustus, 31 Agustus. Tugasnya tidak jauh berbeda dengan gugus tugas. Kalau di gugus tugas ada namanya bidang-bidang, di sana ada kalau tidak salah 14 bidang, mulai dari tracking. Kalau di polisi ada 6 satgas, Mbak. Boleh saya jelaskan? Boleh dijelaskan, Pak. 6 satgas itu yang pertama satgas deteksi, tugasnya tracking, Mbak. Tracking itu untuk atau mapping mencari orang-orang yang pernah melakukan sarana kontak dengan pasien yang pernah terpapar. Itu nanti datanya itu, tracking itu dipadukan dengan yang dari gugus tugas. Gugus tugas juga ada bidang itu. Yang kedua pencegahan. Mungkin Mbak Indah pernah lihat polisi ikut membantu gugus tugas melakukan penyemprotan disinfektan. Kemudian polisi di tengah jalan sambil himbauan-himbauan. Itu pencegahan. Dan ada beberapa banyak. Yang ketiga penanganan. Penanganan itu sama juga dengan gugus tugas penanganan. Kita punya unit untuk membantu gugus tugas, tentunya untuk membawa pasien. Kita punya APD lengkap, seperti yang punya standar WHO. Jadi untuk membantu gugus tugas untuk mungkin rutenya, mobilnya, ambulannya, itu penanganannya. Termasuk Rumah Sakit Polri pun, Bayangkara kita termasuk salah satu tempat dijadikan untuk pasien juga. Kemudian yang keempat itu kita ada namanya Banop, Satgas Banop. Satgas Banop itu membackup seluruh kegiatan yang ada di Satgas itu tadi, Mbak. Contohnya Satgas 1 perlu mobil, siapin mobil. Perlu ABD, kita kasih ABD. Ada satu lagi rehabilitasi. Jadi ada 6 itu, rehabilitasi. Nah, rehabilitasi ini kita punya unit atau di Polda itu ada namanya bak psikologi. Mereka melakukan trauma-trauma kayak trauma healing itu, Pak. Kalau zaman dulu waktu gempa, kalau ada gempa itu ada trauma healing, dia mereka konseling. Di Binmas juga ada, Binmas namanya melakukan pembinaan terhadap korban-korban dan keluarganya. Di Samapta juga ada. Jadi intinya semua satgas-satgas itu adalah membantu gugus tugas untuk menekan penyebaran COVID-19 itu. Jadi simultan sekali dengan gugus tugas, Mbak. Dan harapannya dapat memutus mata rantai COVID-19 ya, Pak ya? Harus, Mbak. Harus diputus ini, Mbak. Karena kalau nggak diputus, kasihan masyarakat. Dan itu semua yang kita lakukan oleh Polri, oleh Polda, oleh seluruh anggota Polri untuk waktu itu melarang jangan bertemu. Sebenarnya untuk kepentingan masyarakat, Mbak. Benar. Bukan untuk kepentingan kita pribadi, itu masyarakat. Kita justru polisi kasihan, sayang sama masyarakat, jangan sampai terpapar. Cuma biasa, Mbak, namanya masyarakat ketika lagi ngumpul disuruh bubar, mungkin mereka suka, respon masyarakat berbeda-beda ya, Pak ya? Berbeda-beda. Oleh sebab itu polisi harus sabar. Baik. Harus sabar.
Pak Teguh, ini kan pencabutan maklumat ini kan diartikan secara umum oleh masyarakat mungkin adalah diberlakukannya kembali kegiatan-kegiatan seperti pengumpulan massa seperti acara pernikahan, resepsi pernikahan, acara ulang tahun barangkali ataupun seremonial pemerintahan gitu. Nah, ini boleh dijelaskan secara rinci Pak Teguh yang dimaksudkan dengan pencabutan maklumat ini untuk masyarakat yang menyelenggarakan acara itu harus bagaimana? Pembatasannya. Saya tekan kembali pada dasarnya polisi itu belum pernah namanya melarang masyarakat melakukan aktivitas contohnya kemasyarakatan, Pak, sosial kemasyarakatan seperti membuat keramaian-keramaian, tidak ada. Cuma itu karena untuk memutus mata rantai itu kita sementara untuk dibatasi. Jadi keramaian seperti pernikahan, kemudian kegiatan budaya, ke depan ini sebenarnya boleh. Boleh ya. Asal, itu tadi, asal memperhatikan protokol kesehatan. Protokol kesehatan ini diberlakukan buat contohnya yang punya tempat. Contohnya dia di gedung pernikahan. Ada kewajiban yang harus dipatuhi oleh pemilik tempat. Sebelumnya disemprot disinfektan gedungnya. Kemudian apa itu yang masuk peralatan ke situ semua harus steril, kemudian harus ada apa namanya, Pak, tempat cuci tangan dan juga disiapkan hand sanitizer juga tidak hanya di depan, Pak, di beberapa tempat gedung-gedung harus disiapkan, tidak hanya di depan, yang depan itu cuci tangan dengan sabun juga dan tetap pakai masker, kemudian jangan lupa juga jaga jarak, itu untuk tamu yang datang. Kemudian untuk pemilik gedung juga setelah acara selesai juga harus dibersihkan lagi dengan disinfektan. Jadi ada beberapa syarat yang harus dipatuhi oleh pemilik gedung maupun tamu yang datang. Antara lain contoh lain lagi, contohnya kalau makan mungkin pakai nasi kotak. Enggak seperti biasanya pakai prasmanan. Terus boleh dibawa pulang juga. Terus nggak boleh salaman juga, karena itu kontak, mungkin cukup menggunakan apa namanya ini, katupkan tangannya, dan ketika foto juga harus jaga jarak. Jaga jarak juga. Jadi semua aturan-aturan harus dipatuhi oleh pemilik gedung maupun tamu yang datang. Berarti tetap menerapkan physical distancing. Harus. Nah, ini apakah ada pembatasan maksimal orang yang berkunjung ke acara itu harus berapa gitu? Ya. Sudah diterapkan secara resmi itu Pak Teguh atau bagaimana? Itu new normal ini kan sebenarnya baru mau menuju adaptasi ya Pak ya. Kalau keputusan untuk ke new normal kan sampai sekarang secara resmi kan pemerintah belum. Kita baru beradaptasi tapi akan menuju ke sana biar masyarakat tidak kaget. Tetap itu contoh yang tadi saya sampaikan dari Menteri Perhubungan kan membuat surat edaran kalau naik, contohnya perhubungan darat naik bis tidak boleh penuh. Sama seperti gedung, kalau mau apa itu melaksanakan harus kalau pakai jaga jarak juga, nggak boleh full. Makanya kalau kapasitas gedung itu 1000, setidaknya separohnya ya, minimal 50%, yang jangan sampai full. Tamu-tamu yang datang kalau penuh juga disuruh antri, yang di luar nggak boleh masuk dulu Pak. Gitu. Nanti kalau yang dari dalam sudah keluar, baru gantian. Baik. Nah, nanti masih banyak nih Pak Teguh yang akan saya tanyakan ke Bapak mengenai tema kita, maklumat Kapolri dicabut, apa yang sudah dibolehkan. Nanti masih ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanya sama Pak Kapolda. Namun pemirsa, kita jeda sebentar, namun tetap bersama kami setelah jeda pariwara berikut. Ya, baiklah pemirsa, masih bersama kami di live Dialog Istimewa edisi 30 Juni 2020. Maklumat Kapolri dicabut, apa yang sudah dibolehkan? Dan masih bersama dengan Kapolda Bengkulu, Bapak Irjen Pol Dr. Andes Teguh Sarwono, MSI. Nah, Pak Teguh, kita lanjut lagi ya berbincang mengenai hal ini tadi yang masih banyak mungkin yang ingin saya tanyakan. Ada informasi beredar nih Bapak, mungkin di media sosial, kemudian juga beredar di kalangan masyarakat Bengkulu khususnya, bahwa sekarang ini kan sudah boleh menyelenggarakan acara.
yang utamanya ini acara resepsi pernikahan. Nah, beredar juga kalau ada pembatasan sebanyak maksimal 50 orang. Ini sebenarnya betul atau bagaimana Pak? Apakah informasi ini simpang siur? Seperti Sampai apa? saat ini Mbak Indah, saya belum terima aturan yang 50 orang. Belum ya? Jadi tidak ada. Yang saya tahu 50% mungkin dari kapasitas, Mbak. Maksudnya 50% tetap harus jaga jarak. Kalau jumlahnya dibatasi 50 orang, saya belum melihat aturan itu ada. Baik di internal Polri maupun dari surat edaran dari menteri-menteri saya belum pernah baca. Jadi itu mungkin tidak benar berita itu. Tidak benar ya? Iya. Berarti ini pemirsa sudah dipastikan bahwa dengan adanya mungkin beredar maksimal mengundang hanya 50 orang ini tidak benar. Iya. Tidak benar karena belum ada surat edaran ataupun yang resmi ya Dari pemerintah. dari pemerintah. Nah, Pak Teguh, dengan dibolehkannya hal tersebut ya, mungkin maklumat tersebut sudah dicabut. Nah, apakah itu artinya sekarang ini polisi sudah akan melayani permintaan seperti surat izin keramaian untuk berbagai kegiatan seperti sebelum-sebelumnya, Pak Teguh? Jadi saya sampaikan bahwa kaitannya dengan pencabutan ini kan ada 5 poin. Iya. Salah satunya kita harus bekerja sama dengan lintas sektoral, Iya. dengan dinas atau instansi terkait. Karena tidak semua izin itu hanya diberikan oleh Polri, Mbak Indah. Keramaian-keramaian untuk yang kaitannya dengan untuk peningkatan ekonomi pasti. Contohnya rumah makan, mungkin mall, itu pasti. Tapi yang keramaian-keramaian yang sifatnya konser, musik, festival-festival atau perayaan-perayaan yang mungkin tidak banyak kaitannya dengan masyarakat, saya pikir itu belum kita bolehkan. Belum diperbolehkan ya untuk kegiatan seperti konser ataupun hiburan belum boleh. Ya, sekarang siapa yang bisa menjamin ketika itu konser dilakukan di suatu buah lapangan terbuka, mereka mematuhi protokol, padahal ini harus kita harus kita patuhi. Mungkin kalau seperti tempatnya di gedung tertutup, musik, kemudian tempat duduknya sudah diatur, atau gedung biskup deh, gedung biskup yang boleh tempat duduknya ini mungkin masih oke. Tapi kalau yang sifatnya terbuka, sampai sekarang belum boleh, Mbak. Belum boleh ya? Nah, ini kan kalau misalnya di era kebijakan new normal ini aktivitas kembali bisa dilangsungkan namun memenuhi protokol kesehatan, Pak Teguh ya. Nah, apabila masyarakat ada yang melanggar, ini tindakan kepolisian seperti apa sih? Ya, untuk menanggapi sampai itu? sekarang ini tidak ada aturan buat polisi yang menghukum mereka yang melanggar itu, Mbak. Tidak ada ya? Karena apa? Di Bengkulu, khususnya Bengkulu ya, Mbak ya, tidak ada PSBB. Beda dengan DKI kemarin. DKI kemarin itu kan di sana ada PSBB. Nah, Pak Gubernur DKI dia mengeluarkan peraturan gubernur. Yang salah satunya ada sanksi-sanksi bagi pelanggar atau masyarakat yang melanggar protokol kesehatan. Ada, Mbak, sanksinya. Nah, contohnya dia tidak pakai masker di DKI bisa dirazia, Mbak, bisa ada sanksi. Pelaksananya siapa? Satpol PP. Tapi polisi bisa diminta tolong atau bekerja sama dengan polisi untuk membantu Satpol PP untuk menertibkan itu. Kalau di Bengkulu tidak ada, kita tidak ada PSBB. Ya? Jadi apa, polisi hanya menghimbau, ayolah pakai, jangan melanggar, karena apa, ini demi kepentingan adik sendiri atau bapak sendiri atau ibu sendiri, kasihan temannya, kasihan keluarganya apabila terpapar nanti. Baik. Jadi tidak ada sanksi, Pak. Tidak ada sanksi ya? Tidak. Nah, sebelum pencabutan maklumat itu kan Bapak dari pihak kepolisian sudah adanya razia masker, kemudian himbauan-himbauan kepada masyarakat. Nah, apakah nantinya sekarang ini bakal ada razia masker lagi untuk masyarakat Kota Bengkulu khususnya? Gini, Mbak Indah, bahasa rahasia kayaknya menakutkan ya. Oke. Jadi apa itu? Selama ini tidak ada rahasia, belum pernah. Bukan razia masker ya? Polda Maluku, Polda Bengkulu belum pernah namanya merahasia masker, belum pernah ada. Memang kita menemukan masyarakat yang tidak pakai masker, justru kita kasih, Mbak, selama ini. Bukan kita rahasia. Kalau rahasia kan konotasinya pemeriksaan besar-besaran. Belum pernah. Selama ini yang dilakukan hanya untuk mengingatkan masyarakat yang belum pakai, kenapa kamu nggak pakai? Ini setiap petugas disiapin, Mbak. Jadi untuk dikasih dipakai. Jangan salah. Kita belum pernah, mungkin masyarakat salah
pengertian para pemirsa. Jadi tidak ada namanya polisi merahasia, namanya masker itu belum pernah. Itu justru kita menghimbau, kemudian kita beri maskernya. Baik. Itu, Mbak. Mungkin persepsi masyarakat ini malah ketika polisi lagi berkerumun untuk memeriksa ataupun memberikan himbauan, ini malah jadi masyarakat takut gitu ya Pak ya. Wah ini ada gitu razia ya? masker gitu. Tapi sebenarnya tidak ya. Nggak Itu ada. hanya himbauan dan bahkan kalau misalnya ada masyarakat yang tidak menggunakan masker, Ya, diberi masker. kita kasih masker. Baik. Tidak ada, justru kita memberi mereka, Mbak. Salah nanti kalau polisi sampai menindak, dasarnya juga nggak ada. Dasar hukum kita selalu harus ada dasar untuk menindak masyarakat yang melakukan pelanggaran. Dan di Provinsi Bengkulu ini nggak ada dasarnya. Kalau ada itu perda, Mbak. Perdanya Atau peraturan gubernur. Itu saja. Baik. Nah, mungkin juga persepsi masyarakat Pak Teguh mengenai adanya pencabutan maklumat ini dan kemudian juga kebijakan era new normal ini dianggap bahwa kita terbebas nih dari COVID-19 ataupun virus corona. Mungkin sebagian masyarakat menganggap hal itu. Maka dari itu sekarang seperti tempat hiburan, kemudian juga tempat pariwisata mulai ramai kembali. Ini bagaimana Pak Teguh melihat situasi seperti ini? Ya, Padahal kita belum terbebas dari COVID-19 sebenarnya. Betul. Inilah sebenarnya kerja kita semua, Mbak Indah. Tidak hanya polisi sebenarnya membantu pemerintah. Ya. Pemerintah mengeluarkan kebijakan, mengeluarkan keputusan. Sekarang boleh masyarakat atau anak-anak boleh melakukan ini, tapi tetap patuhi protokol kesehatan. Jadi enggak masyarakat kalau masih berpersepsi, oh boleh bebas-bebasnya seperti dulu, tidak. Ini yang perlu diluruskan, Mbak. Jangan disalahartikan bahwa new normal itu adalah kembali normal seperti dulu, tidak. Makanya namanya new normal, kehidupan baru dengan tatanan yang baru. Nah sekarang proses adaptasi, Mbak. Jadi silakan ke mana saja boleh, tapi tetap protokol kesehatan. Tetap menerapkan protokol Iya, kesehatan. Mbak. Kata kuncinya protokol kesehatan ini, Mbak. Menggunakan masker ketika keluar rumah, kemudian juga sesering mungkin mencuci tangan, Ya, menggunakan hand sanitizer, menjaga jarak, Ya. physical distancing yang lebih tepat ya daripada betul, social distancing. Physical distancing. Physical distancing, Iya, karena sebenarnya untuk kalau sosial sudah boleh. sudah boleh seperti itu. Iya. Baik, nah Pak Teguh ini berkaitan dengan pencabutan maklumat Kapolri ini, itu kan artinya larangan berkumpul sudah dicabut. Namun untuk kegiatan pembelajaran, belajar mengajar seperti tingkat SD, SMP, SMA itu belum diperbolehkan. Iya. Nah, apakah nantinya kalau seandainya SD, SMP, SMA siswa tersebut masih libur, apakah nantinya bakal mereka untuk berkerumun di tempat-tempat wisata seperti itu? Ya itu tadi kata kuncinya, kita tidak pernah melarang. Mau berkerumun, mungkin karena masih libur, dia ingin berwisata, boleh saja, nggak ada masalah. Tapi tetap itu tadi protokol kesehatan, Pak. Nggak ada lain selain harus patuhi. Ya kebenaran saja Menteri yang kaitannya Diknas ya, sampai sekarang belum memutuskan untuk sekolah-sekolah untuk masuk kembali. Mungkin itu alasannya apa? Mungkin dari Kementerian Pendidikan yang tahu persis itu, Mbak. Apa ini tidak mengkhawatirkan nantinya Bapak bakal menimbulkan COVID-19 bangkit lagi ataupun lebih banyak lagi penyebarannya? Ya masyarakatlah yang harus tahu bagaimana biar kita polisi kan hanya mengajak mereka, mengajak masyarakat untuk tetap hati-hati karena bahaya COVID ini luar biasa. Kita ketahui bersama. Kalau memang masyarakat masih melakukan itu, tidak mau menjaga protokol kesehatan, kan yang menanggung resiko juga masyarakat juga. Kita sayang loh sama masyarakat. Ya, jangan sampai terpapar lagi. Makanya ikuti aturan protokol kesehatan. Kalau khawatir pasti khawatir, Mas. Khawatir ya. Khawatir lah. Jangan sampai dong ini sudah agak mulai turun, jangan sampai nanti naik lagi. Dan Bengkulu itu kan ada 4 zona, Mbak ya. Iya. Zona merah, zona oranye, zona kuning, dan zona hijau. Di Bengkulu itu kan sudah ada dari pusat itu atau dari gugus tugas sudah menentukan kalau yang hijau itu Lebong itu, Mbak, hijau. Hijau Lebong ya, Iya, terbebas. itu zona terbebas. Dari awal memang di sana tidak ada satu masyarakat pun yang terpapar COVID. Iya. Yang 8 itu masih sudah kuning. Kuning sebenarnya juga sudah mendekati ke hijau. Dan satu yang oranye itu Bengkulu. Bengkulu itu masih oranye. Nah, padahal kalau mau kita baca dari 5 poin maklumat Kapolri,
itu bila wilayah masih dinilai oleh gugus tugas zona oranye dan merah, itu harus masih mematuhi protokol kesehatan dengan kota itu sebenarnya. Yang lebih ketat. Iya, sama seperti kemarin sebenarnya nggak boleh. Seharusnya nggak berkumpul itu sebenarnya masih nggak boleh. Karena masih oranye tadi, zona Masih oranye. oranye, Iya. ya? Kalau yang kuning sudah boleh, yang 9 sektor itu. Kalau yang lebong, semua sektor, semua kehidupan boleh. Mau ekonomi, industri, pertanian, perkebunan semua sudah boleh. Tapi bukan berarti sebebas-bebasnya juga, Tetap protokol kesehatan. Iya. Baik. Iya itu. Berarti saat ini Bengkulu zona oranye ya Pak Oranye. ya? Masih Ini yang, oranye? iya, ini yang diputuskan oleh gugus tugas ya Pak ya. Yang memutuskan itu bukan Kapolda atau bukan polisi, tapi gugus tugas. Baik. Nah, kalau menurut Pak Teguh sendiri, sebenarnya Bengkulu ini sudah siap belum menerapkan era new normal ini? Kalau menurut saya, Gimana pandangan saya, Pak Teguh? ya sebenarnya kita kan sudah hampir sudah new normal ini. Iya. Karena masyarakat kita sudah, Mbak sendiri sudah melihat Aktivitas sudah seperti biasa, nggak ada masalah sebenarnya. Seharusnya sudah siap masyarakat sini. Sudah siap ya? Sudah siap. Makanya saya harus terima kasih juga sama masyarakat sini, bahwa masyarakat Bengkulu, bahwa mereka mematuhi aturan-aturan itu, ya kita meringankan tugas polisi, Pak. Iya, benar. Kalau mereka patuh itu. Baik. Ya. Dan tentunya kita salut juga nih dari pihak kepolisian ataupun Polda Bengkulu yang tentunya terus menghimbau masyarakat Bengkulu untuk menerapkan protokol kesehatan ya. Sering-sering menggunakan masker, kemudian juga mencuci tangan, menggunakan hand sanitizer, dan kemudian untuk keramaian ini lebih diperketat lagi untuk pengawasannya seperti itu. Baik, nah Pak Teguh, ini di internal Polda Bengkulu, seperti apa sistem kerja yang sudah diberlakukan saat ini di era new normal? Sama, masih sama. Kita, sama seperti sebelumnya? Iya, jangan sampai kita sering bersentuhan dengan masyarakat, kita terpapar. Kasihan juga masyarakatnya. Oleh sebab itu, justru di kita lebih sangat memperhatikan protokol kesehatan. Masih menggunakan termogan, masih juga kita cuci tangan di setiap ruangan ada Mbak, sanitizer masih, dan masih wajib pakai masker, tetap jaga jarak juga. Kita sampai sekarang belum pernah namanya apel Mbak bersama-sama, olahraga juga masih masing-masing. Kenapa? Untuk menjaga masing-masing jangan sampai terpapar juga, karena kita akan bersentuhan dengan masyarakat. Itu aja sih. Berarti kegiatan berkumpul seperti biasanya sebelum COVID-19 ini belum ya Pak ya? Belum diberlakukan? Kita belum melakukan. Kita rapat pun masih Zoom itu, pakai Zoom via meeting daring? itu. Ya, via daring itu. Oke, itu saya masih melakukan itu, kita jaga itu. Baik, pemirsa, nantinya saya akan lanjut berbincang lagi bersama dengan Pak Teguh mengenai maklumat Kapolri dicabut, apa yang sudah diberlakukan edisi 30 Juni 2020. Namun setelah jeda pariwara berikut, tetap bersama kami. Ya pemirsa, kembali lagi di live dialog istimewa, masih bersama dengan Pak Teguh di malam hari ini. Pak Teguh, ini sebenarnya tips rahasia dari Pak Teguh untuk menjaga imunitas tubuh seperti apa Pak Teguh? Saya kira sama dengan yang lain Mbak. Kita yang jelas itu harus olahraga rutin. Ya, kalau kita kebetulan ada hobi badminton, pingpong juga saya. Kadang-kadang sepeda goes saya Mbak. Goes ya? Iya, ikut goes. Kemudian yang pasti harus bergizi makanannya, nggak boleh nggak itu, vitamin. Kemudian jangan lupa harus banyak senyum Mbak. Harus banyak senyum ya kuncinya? Banyak senyum, karena dengan gembira, kata dokter ini, itu imunnya akan meningkat. Makanya saya suka bergurau sama siapapun, sama anak buah paling sering, karena dengan bergurau senyum, imun meningkat. Oke, baik. Nah pemirsa, ini tipsnya jangan lupa senyum ya. Setiap hari jangan lupa terus bahagia. Karena ini meningkatkan imunitas tubuh menjadi lebih baik. Ini kalau misalnya saya lihat kan Bapak Teguh ini kan di tengah kesibukan, di tengah pandemi COVID-19 ini masih tetap bugar ya. Harus tetap. Nah ini mungkin Bapak yang terakhir pesan dan harapannya terhadap masyarakat Bengkulu terkait dengan tema kita di hari ini, ataupun juga pesannya untuk aparat kepolisian. Seperti apa Pak Teguh? Oh ya. Yang pertama kepada anak buah saya semuanya, yang pertama saya juga terima kasih para anggota ini sekalian masih semangat. Saya harus hormat sama anak buah saya ini, karena Anda semuanya lah
Polda Bengkulu itu bisa bekerja dengan baik dan masyarakat juga bisa menerima. Yang kedua, pesan saya, kita tetap harus berpegang pada Tribrata dan Catur Prastya sebagai pedoman kerja dan pedoman hidup kita, dan juga nilai-nilai leluhur sebagai insan bayangkara kita juga harus jaga. Kita sebagai aparat pelindung, pengayom, pelayan masyarakat, dan juga sebagai aparat untuk memelihara Kamtibmas dan juga penegakan hukum. Pesan saya, sabar. Kita harus tidak boleh emosi menghadapi siapapun. Itulah tugas kita. Kita harus tabah dan kita sabar, jangan mudah terpancing oleh siapapun. Kita harus berbaik hati, sopan kepada masyarakat. Kemudian kepada masyarakat, saya pertama juga saya mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Bengkulu. Karena situasi keamanan di sini sangat kondusif, sangat aman. Tanpa masyarakat, peran masyarakat, situasi Kamtibmas tidak akan aman dan kondusif. Saya harus terima kasih. Yang kedua, terima kasih kedua, di masa COVID ini, masyarakat juga sudah patuh, sangat patuh terhadap anjuran pemerintah. Protokol kesehatan dipatuhi dengan baik oleh seluruh masyarakat Bengkulu. Sehingga kalau tidak salah kita ranking ke 33 atau 32 dari seluruh provinsi kita yang rendah. Terendah, Mbak Indah. Jadi ini peran masyarakat sungguh luar biasa, saya terima kasih. Selanjutnya saya berpesan juga untuk menjaga ini semua tetap harus jaga protokol kesehatan. Tetap pakai masker, tetap jaga jarak, cuci tangan, kalau bisa ya hindari keramaian, ya pola hidup bersih dan sehat. Kemudian kebersihan tempat, bisa di kantor, di rumah, kita harus jaga kebersihan, dan jangan lupa olahraga untuk meningkatkan imun. Kemudian juga apa itu tadi yang saya katakan, mudah bersenyum untuk meningkatkan imun, sehingga imunnya masyarakat Bengkulu semakin kuat. Saya kira itu, Mbak. Baik. Ini Pak Teguh tadi mengatakan bahwa pesannya terhadap aparat kepolisian ini tetap sabar ya. Tetap sabar melayani ataupun menghimbau masyarakat khususnya Kota Bengkulu. Selama ini apakah ada suka duka di tengah kurang lebih 3 bulan ya, 3 bulan pandemi COVID-19 ini terjadi di Indonesia? Tugas polisi memang ya pasti ada suka dukanya ya, Mbak ya. Kalau kita menghadapi masyarakat yang patuh, kita pasti senang. Aduh, kita dikasih tahu sudah mereka semua pada ikuti kita, udah senang. Memang 1-2 namanya masyarakat pasti ada, Mbak, yang kadang-kadang dikasih tahu untuk jaga jarak masih lama, kadang-kadang disuruh pakai masker pun harusnya lupa. Tapi kita harus senyum itu tadi, Mbak. Nggak boleh emosi ya. Nanti ya kita kan sebagai aparat pelindung, Mbak. Pengayom juga, pelayan juga. Kalau kita melayani masyarakat nggak bisa, ya mungkin tidak cocok jadi polisi, Mbak. Jadi kita harus sabar sama masyarakat karena kita harus melayani mereka. Baik, sebenarnya suka duka itu pasti ada ya? Pasti ada. Pasti ada, walaupun sebenarnya sebelum pandemi COVID-19 dalam melayani masyarakat tentunya ada suka duka yang dialami oleh aparat kepolisian yang pastinya. Iya, pastilah, Mbak. Ya contohnya kita menghadapi masyarakat sebelum pandemi ya, Mbak, ya, waktu normal. Contohnya kita untuk anak-anak muda lah suka yang tadi trek-trekan. Sebenarnya kita nggak suka, semua kan nggak suka. Kadang-kadang kita malah lagi patroli kadang-kadang suka digodain sama mereka. Sering itu. Makanya saya pesan harus sabar sama mereka. Mereka kan anak-anak kita sedang mencari identitasnya kan. Jadi kita harus sabar. Kita nggak boleh berlaku tidak humanis, harus humanis persuasif dan humanis sama mereka. Baik, di tengah pandemi COVID-19 ini berarti tugas aparat kepolisian bertambah ya, Pak ya? Ya bisa dikatakan sama saja sih, Mbak. Memang tugas polisi itu dari dulu itu saja, menghimbau, melayani. Memang di tengah ini kan ada perbedaannya karena memang lagi COVID ini tentunya langkahnya atau CB-nya saja yang berbeda. Saya kira itu, Pak. Itu ya? CB-nya saja. Oke, baik, tentunya ini tadi pesan dari Pak Teguh bahwa tips untuk menjaga imunitas tubuh ini tetap tersenyum, tetap bahagia, kemudian juga menjaga pola makan hidup sehat, kemudian juga berolahraga,
Dan yang pastinya tadi juga sudah ada pesan dan himbauan dari Pak Teguh mengenai dengan pencabutan maklumat ini ya di era new normal ini, pesannya terhadap masyarakat tetap menjaga protokol kesehatan. Tetap menjaga protokol kesehatan, sering-sering menggunakan hand sanitizer ketika keluar rumah, kemudian juga sering-sering mencuci tangan, dan tentunya menggunakan masker ketika keluar rumah, dan yang pastinya menjaga jarak. Yang lebih penting adalah physical distancing, karena social distancing ini sebenarnya sudah diberlakukan ya oleh masyarakat. Dan terima kasih Pak Teguh atas waktunya malam hari ini, luar biasa sekali telah berbincang bersama kami di live dialog istimewa RBTV. Terima kasih telah menyempatkan waktunya di studio kami, dan semoga kita bisa dapat memutus mata rantai virus corona termasuk di Provinsi Bengkulu ya pastinya. Baik pemirsa, itu dia tadi perbincangan kami dengan Pak Teguh mengenai tema kita maklumat Kapolri dicabut. Apa ya sudah dibolehkan? Tadi juga sudah diberikan informasi dari Pak Teguh langsung selaku Kapolda Bengkulu. Dan pemirsa, inilah perbincangan kami. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.